Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tahu sangat menyayangi kami, mengasihi kami. Engkau masih memberikan kami waktu ya Tuhan untuk berkumpul di ruangan ini, di Gereja Anglikan Saint Paul yang sudah Engkau rencanakan bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di hati kami, di tengah-tengah kami, untuk kami dapat menyimak, mendengarkan, merenungkan semua apa yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang sudah Kau layakkan ini. Terima kasih Bapa, semua yang sudah Kau berikan bagi kami dan yang akan Kau tambahkan lagi kepada kami, kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Aku datang segera ya. Tuhan Yesus Kristus akan datang yang kedua kali. Dan kita menantikannya dalam kehidupan yang tetap waspada, berjaga-jaga, dan tetap terkoneksi dengan Tuhan. Wahyu 22 ayat 6 sampai 21 tadi sudah dibacakan ya. Tapi saya akan menjelaskan di ayat 7 dikatakan aku datang segera. Mengenai pandangan perjanjian baru yang dikaitkan dengan kedatangan Kristus kembali ya. Di kitab Roma 13 ayat 12 juga dikatakan. Tuhan mengungkapkan kitab Wahyu untuk mengingatkan kita pada 3 hal. Yang pertama, perkataan-perkataan yang benar, Tuhan yang memberi roh kepada para nabi untuk menyampaikan berita-berita yang benar ya, yang harus kita ikutin. Yang kedua, hidup dalam penundukan diri kepada perkataan firman Allah, dan yang ketiga, peristiwa yang tertulis akan terjadi ya, akan digenapi atau sedang digenapi, sedang proses. Yang tentang apa yang kita lakukan dalam hidup di hari-hari yang akan berakhir saat menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua ya. Di ayat 8 Yohanes disebut yang diberi perwahyuan. Tersungkur di kaki malaikat yang sudah menunjukkan berita Tuhan ya. Tapi bukan berarti malaikat itu disembah. Ini juga kita walaupun dia yang menyampaikan firman, yang menyampaikan berita Allah, tapi bukan itu yang disembah. Kita juga sering ya keadaan kita malah kita dewakan pendetanya yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi Yohanes juga dibilang jangan, bukan malaikat itu yang dia kan tersungkur menyembah Tuhan. Itu di ayat 7 tertulis ya. Nah, jadi kita juga yang sehari-hari kita yang kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan. Misalnya banyak yang terkenal itu ya apa tuh Lumoindong itu siapa sih namanya? Gilbert, nah, ada Johan, ada banyak deh ya. Ada Debbie, jangan itu yang kita sembah. Yang kita sembah adalah Tuhan yang dia hanya menyampaikan ya, sama dengan saya sekarang, menyampaikan apa yang diberitakan Tuhan, apa yang disuruh Tuhan kita ikutin, itu yang namanya hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bukan itu yang disembah, bukan itu yang didoakan. Tetap harus pada Tuhan ya. Itu harus jelas ya. Yohanes disebut yang diberi perwahyuan, tersungkur di kaki malaikat yang sudah menunjukkan berita Allah. Tapi bukan itu yang harus disembah. Di situ memang ditulis Yohanes tersungkur. Itu sebenarnya nggak perlu ya, tapi saking semangatnya dia. Soal semangat kita juga sering melihat orang ada KKR, ada apa, orang udah nangis-nangis ya. Nangis itu mungkin udah dipenuhi roh ya. Nangis sampai ada yang jatuh gitu ya. Saya bilang itu jatuh dibuat-buat. Saya sendiri pernah jatuh yang tanpa saya sadarin. Baru saya akuin benar memang dipenuhi roh. Terus apa yang saya katakan itu terjadi.
3 hari 4 hari kemudian. Kalau memang sungguh-sungguh. Nah, di kesungguhan orang nangis, berlutut, menyembah sampai begitunya serius, gemetar kita lihat ya. Ada yang menonton, tahu nggak? Ada yang main HP. Padahal itu serius banget itu. Kita kalau memang tidak terkoneksi ya, itu namanya terkoneksi ya. Kalau kita tidak, ini udah akhir zaman loh ini, kita hati-hati kita. Kita kalau tidak terkoneksi kita keluar aja kalau memang kita perlu menjawab itu HP. Tapi kalau kita memang tidak terpenuhi roh untuk nangis, untuk benar-benar menyembah, memang seringnya ke gereja karismatik ya, kayak gereja HKBP itu nggak ada yang gitu-gitu. Cuman ada juga sampai nangis ya, saya juga sering nangis di gereja HKBP. Ya itu juga karena kita dipenuhi roh. Tapi jangan kita main HP, ngobrol sama teman, di situ udah serius banget kayak gitu kan. Ya kita keluar. Nah itu peringatan kepada kita ya, untuk hal-hal yang hal penyembahan sama Tuhan. Di ruangan itu orang sudah menyembah benar-benar, kita jangan ngobrol, kita jangan main HP ya. Nah, jadi menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh. Yang paling penting adalah siapa yang kita sembah. Nah, jadi tadi sudah saya ingatkan, bukan yang menyampaikan firman ya, bukan malaikat yang menyampaikan berita dari Allah itu yang seperti disembah oleh Yohanes. Seringkali banyak orang yang salah menyembah. Yang disembah adalah orang yang membawa berita ya, pendeta-pendeta. Tuhan tidak pernah menyuruh kita manusia menyembah malaikat atau manusia yang sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Nah itu sekali lagi kita garis bawahi, dia adalah orang yang untuk menyampaikan firman-Nya. Jangan kita mendewakan ya. Kalau nggak pendeta itu saya nggak mau. Nah, itu juga salah ya. Jadi berarti kita pendetanya, bukan berita firman Tuhan itu yang kita cari ya. Di ayat 6 dan 7 tadi yang sudah kita dengar, yang kita lakukan dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Di Kejadian 1 ayat 3 juga ditulis ya. Dijanjikan Allah. Baca Alkitabmu. Itu dijanjikan Allah loh. Jadi engkau akan bahagia. Jadi siapa orang yang hanya disuruh membaca. Kita dikasih hati bahagia. Habis membaca firman Tuhan memang kita sering merasakan tenang ya. Saya juga kadang-kadang saya bingung. Saya banyak yang sudah saya lakukan, saya kerjakan. Kalau ada saya rasa sakit hati, rasa marah. Habis baca firman Tuhan itu suka hilang, gak ingat. Yang saya sudah dipendam itu tadinya, tiba-tiba lupa. Ketemu orang yang nyakitin itu, biasa aja gitu loh. Senyum, say hello. Terus sudah berlalu gitu, udah orangnya lihat, ih aku tadi kan ada masalah sama dia nih. Kok aku jadi baik-baik aja? Itu pekerjaan Tuhan setelah kita membaca Alkitab. Sering saya. Itu enggak dipelajarin, enggak ada pelajarannya itu. Jadi hanya disuruh Tuhan, baca Alkitabmu, kau akan bahagia. Itu ditulis loh, bukan saya yang bilang loh. Di Kejadian 1 ayat 3, ya, bacalah Alkitabmu, engkau akan bahagia. Di Wahyu 1 ayat 3. Coba buka, Wahyu 1 ayat 3. Baca Alkitabmu, kau akan bahagia. Hanya disuruh baca. Jadi kita memang ini benar-benar fasilitas Tuhan itu sering nggak kita pedulikan ya, nggak kita pakai gitu lah istilahnya ya. Di Wahyu 1 ayat berapa tadi? Ayat 3. Coba kita baca sama-sama yuk. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah. Bahagia jangan dicari kemana-mana. Nanti aku punya uang bahagia, nanti aku punya bini cantik bahagia, punya laki ganteng, punya laki berpangkat. Enggak. Sakit hati banyak. Benar, saya udah sekarang berapa usia saya Pak Yopia? 70, masuk 72. Ntar lagi ini 2025.
Saya kelahiran 53. Nah, hitung aja. Bentar lagi 25, saya 72. Jadi bahagia itu bukan hal-hal dunia. Tapi setelah kita baca Alkitab, kita benar koneksi sama Tuhan seperti yang setiap khotbah saya kan saya katakan, aku di sini Tuhan. Dimanapun kita ada ya, itu terkoneksi terus. Bukan kita harus Tuhan aku bukan itu sebenarnya, tapi itu penting ya, itu ada waktu khusus kita. Tapi kalau sampai di mall baru-baru naik lift, keluar lift, aku di sini Tuhan, atau di lift aku di sini Tuhan. Di mana aja, pokoknya kita terkoneksi sama Tuhan. Aku ada di sini Tuhan Yesus. Itu sebenarnya kalau kita udah sering mengatakan itu, pas kita katakan itu kita ada gemetar loh. Darah kita itu kayaknya lancar gitu loh, jadi agak gemetar gitu. Penyakit-penyakit hilang karena kita terkoneksi sama Tuhan. Jadi itu yang dikatakan Tuhan, baca. Nah, terus udah baca, kita kan tetap berhubungan ya. Aku di sini Tuhan, duduk di mana aja lah, mau di tempat senang, mau di tempat susah, diangkut di mana. Aku di sini Tuhan, aku ada di sini Tuhan. Dan itu kita dijaga sama Tuhan sepertinya ya lebih daripada yang kita mau yang kita dapatkan. Misalnya ada yang kita tuju, melamar pekerjaan atau apa ya. Oh tapi jangan nanti melamar pekerjaan, aku sudah 10 kali bilang aku di sini Tuhan, gak dapat bulin. Ya, bukan itu maksudnya, jangan bulinnya yang diingat. Kalau ingat bulinnya ya gak dapat. Ingatnya benar-benar Tuhan, terkoneksi sama Tuhan. Aku di sini Tuhan. Tuhan tahu mau ngapain kamu ke situ. Mau ngapain kamu, ada apa kamu di sana. Nah, jadi itu ya, jadi di tempat yang memungkinkan, di rumah di mana ada waktu kita baca Alkitab, apalagi ada HP di mana-mana kita bisa baca. Terus kalau kita duduk nggak bisa doa, nggak bisa, itu aja terkoneksi ya sama Tuhan, itu paling penting ya. Jadi sekali lagi baca Alkitabmu, engkau akan bahagia. Itu janji Tuhan ya. Wahyu 1 ayat 3 tadi, berbahagialah, itu ditulis ya. Banyak sih ayatnya sebenarnya. Tuh, saking pentingnya itu baca firman Tuhan ya, ayat 18 sama 19 juga. Jangan menambahkan atau mengurangi, tapi ya, jangan menambahkan. Tidak boleh menambahkan atau mengurangi. Allah akan menambahkan malapetaka kalau kamu menambahkannya. Dan mengurangi rezeki-rezeki, berkat kalau kamu menguranginya. Firman yang dibaca itu, Alkitab itu. Tidak boleh dikurangi, titik koma aja nggak boleh dihilangin. Tadi makanya saya tinggalkan itu, nggak tahu ya. Saya kirimnya dari sini ke mana namanya? Ke emailnya itu. Tapi nggak pas ya. Jadi ada titiknya hilang, ada apa? Nah itu jadi saya bilang, lah ini nanti yang baca susah ini. Jadi saya baca dari sini lagi. Tadi saya udah bawa itu kan. Nah, jadi itu kenapa bisa begitu ya? Email siapa yang rusak ya? Nah, nanti periksa ya. Pokoknya jangan menambah, jangan mengurangi. Tapi itu bukan ayat Alkitab yang saya kirim itu, bukan. Itu adalah refleksi dari Alkitab, ayat-ayat Alkitab ya, Wahyu 1, Wahyu 21, Wahyu 22 ayat 6 sampai 21. Jadi saya tadi baca ada titiknya hilang, ada langsung nyambung. Apa itu headline-nya ya, ada headline-nya. Kok jadi begini saya pikir. Jadi tadi kita katakan ayat 18 dan 19 ya, tidak boleh mengurangi dan menambahkan. Kalau kita mengurangi, berkat-berkat kita pun akan kurang. Kalau kita menambahi, malapetaka akan ditambahkan. Itu janji Tuhan, bukan saya. Saya nggak pernah mau menambah-nambahin ya. Itu dibaca nanti 18 sampai 19. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, itu tadi udah ya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas. Bukan ini, 21. Itu tadi ayat Wahyu 1. Kita 21 ya. Wahyu 22. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah
Ia datang dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Tertulis. Ya, jadi nggak boleh menambahkan titik koma pun jangan dihilangkan ya. Ada orang itu kan mau berantem aja ayat-ayat Alkitab yang dimajuin ya. Ada pernah tahu nggak? Ada seorang preman ya bertobat. Aku nggak bilang Pak Yakob ya. Bukan ya Pak Yakob. Pak Yakob aku kenal udah jadi pendeta sih. Belum pernah nodong aku. Itu preman-preman tuh kan udah belajar Alkitab nih beneran ya. Itu kan dia ingat itu nggak boleh tambah nggak boleh kurang. Jadi kalau kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ditempeleng sama bosnya. Apa kamu kok gereja-gereja? Rupanya alasannya ke gereja ya. Disuruh ini, suruh itu dia ke gereja. Dia ini persekutuan. Ditempeleng sama bosnya. Wah, dia ingat ayat Alkitab. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dikini lagi sama dia. Rupanya ditempeleng lagi kan. Kau gak ngerjago kau ya. Buang lagi. Rupanya sekali kena tangan itu ke dada. Oh ini gak ada di Alkitab. Banting sama dia. Pingsan itu ketua preman itu. Ya kan kena ke dadanya. Oh dia ingat lagi. Oh ditambahkan sama dia ini enggak. Dia pikirannya ke situ ditambahkan sama si bosnya itu. Padahal enggak sengaja kena tuh. Kena ke dada. Oh ini enggak ada di Alkitab. Ini boleh dibalas. Buar habis lah. Pingsan lah. Malah dia yang lebih parah bosnya. Jadi bukan itu maksudnya ya. Maksudnya sebenarnya kalau kita pelajarin kita bisa diskusi masalah kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, bukan langsung kita gini, bukan ya. Kita itu artinya kita benar-benar berserah sama Tuhan, benar-benar tidak melawan dan kita tahu pembalasan adalah hak Tuhan ya. Roma berapa itu? Roma 8 ya. Ayat 18 ya, 19 itu. Ada di Roma. Jadi bukan itu maksudnya. Kalau jadi kalau nggak kena pipi kanan langsung kita banting lagi dia. Oh enggak, itu lebih parah lagi jadi membalas dendam yang lebih parah ya kayaknya ya. Jadi baca Alkitabmu kita harus ingat itu ya, baca Alkitabmu engkau akan bahagia. Jadi kita jangan cari bahagia yang mana-mana. Jangan kita cari bahagia di jalan-jalan klaster-klaster komplek-komplek apalagi kota-kota, oh di kota sana yang kita baca bahagia pindah kayak Naomi pindah dari Bethlehem kemana itu Pak? Nggak tahu di sana meninggal suami, meninggal anak 2 ya. Nah, jadi akhirnya balik lagi ke Bethlehem. Jadi cari bahagia itu udah aja lah. Apalagi nggak jelas mau pindah nanti ke sana itu belum tentu ada pekerjaan kita, belum tentu ada apa ya. Udah pokoknya baca aja Alkitab nanti Tuhan tuntun deh. Mau kemana-kemana dituntun dan dikasih yang lebih baik itu aja ingat. Pasti Tuhan. Tapi ingat terkoneksi terus sama Tuhan ya. Nah, itu aku kalau saya tuh memang benar-benar kalau orang punya jimat-jimat, punya kata-kata yang motivasi. Kalau saya tetap jimat saya, aku di sini Tuhan. Aku ada di sini Tuhan Yesus. Tapi memang pikiran kita jadi ke sana kan, tersambung. Nggak perlu pakai internet ya. Nggak perlu pakai wifi gitu ya. Jadi Yohanes 14:15 juga mengatakan ya, apakah kita benar-benar menuruti perintah Allah? Orang percaya akan menunjukkan buah-buahnya. Bukan percaya pada ramalan-ramalan. Primbon-primbonnya. Namanya primbonnya. Zodiak-zodiak. Jadi di situ dikata, jadi kita bacalah firman Allah. Itu yang harus kita percaya. Kau akan berbahagia. Jangan percaya sama zodiak-zodiak. Ini remaja-remaja kayak saya dulu sering ya baca-baca ramalan ya. Mulailah jangan. Kalian bersyukurlah. Aku dulu remaja baca cari hari ini apa hari. Memang sebentar udah lupa sih kita ya. Bukan itu yang kita ingat. Tapi kan tetap kita nyari. Minggu ini aku siapa yang mencintaiku. Siapa yang meninggalkanku. Kan itu kan remaja-remaja kan. Baik dia nggak apa enggak. Mana ada itu nggak bener. Dia berputar terus kok. Tiap menit ganti, tiap menit ganti.
Mana ada benernya itu. Terus kalau kita masuk ke mall, masuk ke resort-resort, apa itu tempat-tempat hiburan-hiburan tuh, ada aja peramal-peramal di pintu ya. Langsung dikasihnya tangannya. Percaya pula lagi tuh. Percaya lagi sama orang yang lihat tangan, lihat ini. Jangan ya. Itu aja sama Tuhan aja. Aku di sini Tuhan. Udah itu udah tersambung deh. Udah Tuhan udah nuntun. Tuhan sudah tersenyum. Gitu. Giginya kelihatan tuh Tuhan kita kalau kita tersenyum beneran itu jadi sangat indah. Punya suami, punya istri, jangan terlalu percaya. Bukan saya bilang musuhin, bukan ya. Percayalah sama Tuhan. Apalagi suaminya percaya sama Tuhan, terkoneksi sama Tuhan, istri juga, ya udah nyambung. Tapi di antara kau dan dua itu ada Tuhan Yesus di tengah-tengah itu. Kalau kamu berdua berantem melulu. Kalau langsung muka kita sama muka suami. Saya pas kemarin saya 48 tahun perkawinan. Kalau saya hitung lebih banyak berantemnya. Masalah terus ada. Tapi nggak pernah piring terbang sih di rumah saya. Nggak ada UFO. Jadi memang kalau kita langsung aja, yang pacaran juga ingat ya. Langsung muka sama muka, masalah berdatangan terus. Turun terus. Bukan rezeki yang turun, masalah yang turun. Ada aja yang nggak bener lah ini, nggak bener lah itu. Tapi antara kita sama dia ada Tuhan Yesus. Apalagi kita berharap kedatangannya kedua, kita tetap dalam keadaan membaca dan terkoneksi ya. Jadi di Allah akan menambahkan malapetaka tadi kalau kita menambahkan itu ya. Sangat keras ini. Ada di beberapa ayat sebenarnya di Ulangan 4 ayat 2 juga ada ditulis itu, berbahagialah orang yang bukan, jangan menambahkan ya. Ayat-ayat firman Tuhan jangan mengurangi. Di Ulangan 12 juga ayat 32. Jadi di paling ujung kiri Alkitab juga di paling awal ada, di tengah-tengah juga ada Amsal 30 ayat 5 sampai 6. Diingatkan juga. Nah, jadi di Wahyu juga diingatkan ya. Jadi Tuhan sudah memberi peringatan melalui hambanya Musa ya. Sangat penting untuk menundukkan diri kepada kebenaran. Firman Allah maksudnya menundukkan diri kepada kebenaran firman Allah. Itu tertulis di Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Di situ ditulis malah terkutuk. Bukan hanya terkutuk satu kali aja, 4 kali ya terkutuknya ya. Terkutuk yang paling terkutuk itu loh. Jadi keras banget memang kalau menambahkan dan mengurangi itu ya. Jadi terlalu keras apalagi di akhir-akhir zaman ini ya. Apakah kita benar-benar menuruti perintah Allah? Kita jangan percaya sama ramalan-ramalan, primbon, dukun ya. Orang apa katanya orang pinter. Orang bodoh itu bukan orang pinter. Jadi hidup kita mengacu pada prinsip firman Tuhan. Kita diarahkan, dikendalikan oleh Roh Allah. Yang ayat 12, tekun dan tetaplah bekerja. Ayat 12 itu, saya baca lagi di sini ya. Ini penting ini kan akhir zaman. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan mau kita tetap bekerja. Udah pensiun juga, jangan ongkang-ongkang kaki, apalagi ngarapin, apa tadi cerita kita ngarapin anak ya. Ya Natalia kita tadi ada orang yang dianggapnya anaknya itu invest. Udah tua dia duduk-duduk terus, nunggu. Kalau saya terus terang saya bilang, anak saya, macam mana saya bisa membahagiakan anak sampai akhir hidup saya. Kalau dia mau membahagiakan itu urusan dia. Tapi jangan kita menuntut. Itu di ayat 12 dikatakan tetaplah bekerja. Apakah kita memakai talenta kita, potensi kita akan diadili dalam pengadilan tahta Yesus Kristus. Bukan hanya rohani. Ya, bukan hanya kerohanian kita. Tapi juga yang akan
Yesus Kristus akan melihat pekerjaan yang kita kerjakan sampai dengan kedatangannya yang kedua. Berbahagialah orang yang nanti kalau pas kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia sedang bekerja. Itu sampai dikatakan gitu. Berbahagialah ya. Jadi penyembahan itu membawa pewahyuan. Di Kejadian 44 juga ditulis ayat 18 ya. Allah menjadi rema dalam kehidupannya. Kita tuh kalau kita bekerja itu adalah pekerjaan kita itu adalah penyembahan, salah satu penyembahan. Jadi jangan pikir ini pekerjaan kan sekuler dunia. Tidak. Kita bekerja itu adalah salah satu dari penyembahan kepada Allah. Apalagi hasil kerja kita itu kan untuk membahagiakan keluarga kita, untuk mensejahterakan ya. Bahagia tadi baca Alkitab ya, bukan materi ya. Mensejahterakan. Apalagi kita bekerja bisa memberi hadiah ulang tahun misalnya. Gak usah gede-gede lah. Bukan harus mobil ya, mobil-mobilan juga boleh ya. Nah, mobil-mobilan nanti dia bikin, aku juga pernah dikasih orang mobil-mobilan, aku taruh jadi perhiasan di atas bopet ya. Gak usah harus mobil beneran ya. Mungkin itu sama orang lain kecil, tapi sama orang yang menerimanya itu, dia perhatiin saya ya. Perhatian itu paling penting. Jadi, tapi tadi kita garis besarnya adalah bekerja ya. Bekerja itu kita ini generasi jam 11 ini kita. Jadi tinggal beberapa jam lagi? Sejam lagi ya. Generasi jam 11 ya. Artinya tidak ada waktu lagi. Jangan boroskan minyakmu kata Tuhan ya. Sama Samuel juga dibilang, kamu hanya meminyakin satu orang saja. Jangan biarpun saudaranya siapa yang diurapin itu si Daud ya. Walaupun yang lainnya anaknya bapaknya Daud Isai ya. Walaupun bapaknya Isai itu anaknya sebelah berdelapan setuju atau berapa. Jangan semuanya kau urapi, habis nanti minyakmu. Jangan urapi orang yang tidak terkoneksi denganmu. Artinya tidak terkoneksi dengan Tuhan. Jadi Samuel nyuruh urapi satu orang saja minyak. Jangan habiskan minyakmu. Apalagi yang perempuan-perempuan bodoh itu ya. Ngabisin minyaknya untuk apa? Untuk ngobrol, gosip-gosip. Pas Tuhan Yesus datang, pengantin datang, habis minyaknya cari-cari. Pulang udah dapat minyak, pulang udah bubar acara. Nah, jadi benar-benar yang terkoneksi dengan kita, terkoneksi dengan Tuhan, kita pakai waktu kita, talenta kita ya. Kepada orang-orang yang terkoneksi denganmu saja ya, koneksi dengan Tuhan artinya ya. Yang terkoneksi dengan kita berarti terkoneksi juga dengan Tuhan. Ingat ya, waktu berjalan begitu cepat. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Tuhan sangat senang ya. Dan kita katanya gini, berbahagialah orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua, orang itu sedang bekerja. Jadi bekerja terus ya. Walaupun sudah tua, jangan mau berhenti. Ada aja yang kita kerjakan. Saya nih sudah usia segini, saya sudah berencana. Nanti kalau sudah jalan saya lambat, saya akan mengerjakan ini. Banyak hobi saya soalnya. Ada melukis, ada apa, ada macam-macam. Ya udah saya siapkan. Itu sampai cat di rumah saya kali, cat untuk melukis. Udah. Apa itu namanya? Udah kering. Jadi harus pakai terpentin ya nantinya ya. Jadi begitu, karena dulu saya ada rasa sakit, saya udah selesai nih pekerjaan di luar, saya dalam. Oh saya nanti ada kerjaan kok. Udah kita atur, jahit baju cucu ya, jahit baju anak, jahit ini macam-macam lah di rumah kita juga tanam sayuran itu juga pekerjaan, ya. Sekarang ini enggak, di halaman rumah saya enggak ada Bulin, semua sudah disemen. Oh begini juga sekarang bisa nanam. Ambil botol-botol aqua ya, lubang-lubang masuk air, masuk pakai tanah, itu bekerja semuanya menghasilkan hidroponik ya namanya ya.
Pokoknya bekerja deh. Jadi jangan ada yang sampai ongkang-ongkang kaki. Apalagi ongkang-ongkang kaki, ngarapin orang sana punya ini, aku pengen loh punya itu. Aduh siapa yang ngasih saya ya? Jangan sampai begitu pikiran kita ya. Ah Tuhan pasti ngasih kalau saya bekerja. Itu ya pikirannya. Ya orang mau kasih hadiah itu urusan dia. Itu bukan kita bilang, oh nggak usah, nggak usah. Bukan gitu. Oh senang banget ya ada yang ngasih ya. Jangan ditolak. Lebih sakit nolak loh orangnya daripada meminta nggak dikasih katanya kan. Lebih sakit memberi tidak diterima ya. Daripada kita minta tidak dikasih. Jangan nolak kalau orang ngasih. Tapi itu urusan dia ya. Tuhan pastilah pasti membuat kita anak-anaknya yang percaya sama dia pasti memberi teman-teman, sahabat, saudara, orang-orang terkasih yang ada saatnya yang akan memberikan kepada kita melalui orang-orang yang dikasihi Tuhan ya. Jadi kita juga harus eh, apa namanya? Harus ada juga waktu untuk memberi. Memberi apa sih? Misalnya ada orang curhat, nggak bisa kita memberi apapun, ayo kita doa. Oh itu hebat loh. Bisa berdoa untuk orang yang lagi kesusahan itu hebat itu. Itu Tuhan senang banget membuka jalan. Tapi jangan, oh doakan laku, doakan laku. Enggak gitu. Kita yang harus berdoa. Ada orang itu nyari pendeta itu sampai 2-3 hari untuk supaya didoakan katanya anaknya supaya masuk kerja. Tidak, kita sendiri yang tersungkur di kaki Tuhan. Saya yakin pastilah Tuhan beri. Ya kalau ketemu sama hamba Tuhan yang kita sampaikan masalah kita, terus dia bilang ayo kita doakan, apa masalahmu? Itu oke, itu saya bilang tadi kalau kita tolak itu mungkin kita dosa ya Pak Yakob ya. Kalau kita tolak orang yang mau mendoakan kita, dosa juga. Tapi jangan mencari orang sampai begitu lama, begitu jauh. Berarti kita tidak terkoneksi sama Tuhan. Kita tahu orang yang kita cari itu yang terkoneksi, baru nanti kita melalui dia ke Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tidak ya. Jadi kita harus yang terkoneksi sama Tuhan dan orang-orang yang terkoneksi sama Tuhan lainnya akan dipertemukan Tuhan kepada kita. Tidak kita yang mencari-cari sampai begitu sekian lama ya. Jadi ingat sekali lagi ya, waktu berjalan begitu cepat dalam penantian kita kedatangan Yesus yang kedua. Di Yesaya 16 ditulis ya, ada di ayat berapa itu ya, 49 ya. Inilah tanda kedatangan Yesus Kristus semakin cepat. Situasi kondisi dunia ini sama dengan zaman Sodom dan Gomora. Tuh, disamainnya dengan Sodom dan Gomora. Tuhan mau mendapatkan kita pada saat kedatangannya yang kedua adalah pada saat kita sibuk bekerja, sibuk pelayanan, sibuk koneksi dengannya. Ada wifi ajaib ya yang menghubungkan kita ya. Jadi bekerja adalah, bekerja itu adalah ibadah. Pekerjaan itu adalah penyembahan. Salah satu penyembahan lah, penyembahan kan ada yang bernyanyi, ada yang berdoa, persekutuan. Pokoknya banyak ya macam penyembahan, salah satunya adalah pekerjaan kita itu bekerja itu. Pekerjaan itu ibadah dan yang kita kerjakan itu adalah penyembahan, salah satu penyembahan ya. Jadi jangan kerjaan itu yang penyembahan, bukan kerjaan itu penyembahan terus kita diam aja begini. Enggak, kalau kita kerjakan pekerjaan itu adalah penyembahan, salah satu penyembahan. Jadi kita menanti Tuhan sambil bekerja itu adalah penyembahan. Salah satu penyembahannya menantikan Tuhan yang kedua. Bekerja adalah ibadah, pekerjaan adalah penyembahan kita. Salah satu penyembahan ya. Salah satu jalan pemberkatan Tuhan kepada kita adalah pada jalan pekerjaan kita. Itu tadi dibilangkan Tuhan akan memberi upah. Kalau kita nggak bekerja mau gimana Tuhan mau kasih upah? Terus kita mengharapkan upah itu untuk apa? Ada tertulis kan, mencari untuk mendapatkan mahkota kan, mahkota kerajaan. Kadang-kadang orang bilang, ngapain kita perlu mahkota untuk apa? Kita nanti ke sorga itu jangan kosong tangan kita.
Harus ada mahkota yang kita pakai. Karena di sana itu, tadi kan saya bilang pekerjaan itu adalah penyembahan. Di sorga itu kita juga, pekerjaan kita hanya menyembah. Penyembahan aja. Tapi kalau tangan kita kosong, bengak-bengok kita liatin orang. Orang kok pakai mahkota, saya kok enggak. Jadi kita usahakan itu. Dalam penantian selama kita di dunia, kita harus menantikan apa yang diberikan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Jadi waktu kita bekerja itu kita benar-benar dekat sama Tuhan. Saya sering loh pekerjaan saya jelasin sedikit ya. Saya membaca skrip film sampai segini-segini. Siapa yang gak stres? Umur 72 disuruh hafal. Apalagi film saya yang terakhir kemarin tuh. Ada 6 halaman yang gak boleh putus. Sampai berapa kali cut? 12. Saya yang keberapa itu cut berapa kali saya lutut sama Tuhan di kamar mandi. Untung kamar mandinya kering ya. Saya berlutut tumplek gitu. Tuhan, aku gak mampu lagi, aku gak kuat lagi. Kalau Engkau tidak menolong aku. Ini bukan pekerjaan saya aja ya, semua pekerjaan ya. Kalau Engkau tidak mau menolong aku Tuhan, aku tidak mampu. Engkau telah berjanji di Yohanes 15 ayat 5. Aku adalah ranting-ranting yang kau cangkokkan. Di luarmu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tertulis ya. Yohanes 15 ayat 5. Itu saya ingat terus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan Yesus. Udah itu saya bangkit. Di sana udah mulai. Di sana kan banyak. Bayanginlah kita yang scene kita itu kita syuting 2 orang, 3 orang. Yang kerja itu ada sampai 40, 50 loh. Coba. Kalau cut-cut terus apa nggak kesian kita sama dia. Ada yang ngangkat berat-berat, ada yang itu. Ada yang kena lampu langsung plek gitu. Bisa kena kanker loh kalau kena lampu sorot itu. Lama-lama ya, itu kan berapa ratus watt. Saya minta tolong sama Tuhan. Itu udah tuh. Aku tidak ingat lagi skripnya, nggak mau ingat, nggak mau hafal, nggak mau apa-apa. Aku ingat hanya Tuhan Yesus saja. Aku lihat Tuhan Yesus ketawa di atas. Yes, aku ingat Tuhan Yesus. Itu ngomong yang sampai 6 halaman itu, 6 halaman tapi bukan saya aja ya. Ada jawab-jawab gitu. Itu lancar, plek. Langsung oke, tepuk tangan semuanya. Cut yang ke-12 coba. Sesudah saya berdoa tapi dalam hatiku, kenapa enggak waktu cut 1, 2 aku berdoa ya? Kadang-kadang kita lupa ya, itulah. Kadang-kadang kita lanjutkan pekerjaan itu terus. Kita lupa, padahal ada Tuhan yang mau bantu kita. Kita dikasih fasilitas. Kita jangan abaikan fasilitas yang dikasih Tuhan. Baca Alkitab itu, engkau akan berbahagia. Di situ ada ditulis aku akan menolongmu, di luar aku kau nggak bisa berbuat apa-apa. Segala pekerjaan apa tuh di Roma 8 ayat 28 ya? Segala hal aku selalu ada di sana. Ya pokoknya semualah yang semua yang fasilitas yang lebih daripada anak bos, daripada anak apa itu? Anak presiden, lebih daripada itu fasilitas dari Tuhan. Kalau kita terkoneksi, kalau kita baca Alkitab, mana ada lagi kata-kata di atas berbahagialah orang yang membaca Alkitab, nggak ada lagi di atas itu. Jadi kita jangan sampai meniadakan fasilitas dari Tuhan ya. Jangan fasilitas dunia aja. Jangan. Banyak dulu aku tuh Pak Simanjuntak masih dinas. Orang mengharapkan bus lah, inilah. Terus langsung ngubungin saya. Ya memang itu ada fasilitas apa saja yang dimintanya ada di Kodiklat lengkap ya Pak ya. Mau bus, mau berapa orang, mau apa. Ada aja fasilitas kantor itu. Bukan itu yang kita harapkan ya. Tapi itu akan dapat kalau kita udah dijanjikan sama Tuhan berbahagialah orang yang apa? Membaca Alkitab dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil dalam Tuhan Yesus, kami datang lagi menyembah di hadirat-Mu Tuhan. Kau menyayangi kami, mengasihi kami, dan baru saja mengajarkan kami. Penyembahan kepadamu, terkoneksi denganmu adalah hal yang pasti membahagiakan kami.
selama kehidupan kami selanjutnya dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan Kau memberikan pengharapan bagi kami dalam hal menantikan hari kebahagiaan Engkau mengangkat kami seperti pengantin menunggu pengantin laki-lakinya untuk datang menjemputnya. Terima kasih Tuhan Yesus semua yang sudah Kau berikan dan yang akan Kau tambah-tambahkan lagi dalam kehidupan kami selanjutnya. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.